Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Selamat pagi waktu Saudi Arabia. Kita pagi ini, sahabat-sahabati sekalian, dari kamar hotel, dan ini hotel Golden Tulip yang memang kita punya suasana yang luar biasa. Baik, dengan ucapan 1, 2, dan 3, inilah dia view-nya. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi hotel Golden Tulip di Madinatul Munawwarah ini lumayan banyak ya. Namun Golden Tulip yang kami tempati adalah Golden Tulip yang paling mendekati Masjidil Haram, mungkin 5 meter ya dari hotel ke pelataran Masjidil Haram. Saya lupa ini Golden Tulip apa namanya, lupa saya, Dahabi atau apa, wallahu alam, lupa saya. Sahabat-sahabatku sekalian, pukul 05.47. Kalau di Indonesia hari ini kurang lebih pukul 10 pagi lah kira-kira. Namun di sini masih pagi sekali, sahabat-sahabatku sekalian. Dan ini suasana setelah sholat subuh. Namun sudah banyak yang sudah meninggalkan Masjidil Haram. Namun masih ada yang nyantai-nyantai. Kalau di Indonesia nongkrongnya, kongkaunya di kafe-kafe. Kalau di Saudi Arabia, di Madinatul Munawwarah khususnya, mereka kongkaunya di pelataran Masjid Nabawi. Entah apa yang mereka bicarakan, wallahu alam bishawab. Dan hotel ini lumayan keren sebetulnya sih, meskipun ada beberapa kekurangan sebetulnya, namun luar biasa. Untuk satu kamar berisi 2 orang itu sudah luar biasa sebetulnya sih. Namun untuk cowok, tapi kalau cewek kayaknya nggak cukup kamar segini. Allahu Akbar. Ini dia. Coba istimewanya apa, sahabat-sahabatku sekalian? Ini dia. Kubah hijau ini tepat di bawah adalah makam manusia yang maksum, manusia yang unggul, manusia yang sangat istimewa, baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun di seluruh umat muslim di seluruh dunia. Bahkan orang-orang muslim pun mengakui keunggulan, keistimewaannya manusia agung ini. Siapa beliau? Yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tepatnya Raudhah ada di sebelah kubah hijau ini, yang semua umat muslim ketika datang ke Masjidil Nabawi, Madinatul Munawwarah, mereka akan punya niat besar untuk sholat, berdoa di Raudhatul Jannah. Karena bagian dari Raudhatul Jannah adalah tempat yang mustajabah, tempat yang istijabah doanya ketika meminta kepada Allah, meminta syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun-tahun sebelumnya, sebelum COVID-19, untuk menuju ke Raudhah itu memang ada 2 tempat, yaitu untuk khusus laki-laki dan khusus perempuan. Namun saat ini saya begitu kaget ketika melihat antrian yang hanya didominasi oleh laki-laki. Ternyata memang diatur jamnya, waktunya, untuk laki-laki jam berapa, untuk perempuan jam berapa. Sehingga meskipun ada antrian,
namun antrian itu tetap cepat terurai dengan baik. Dan ada lagi satu hal, untuk memasuki Raudhah, untuk berdoa di Raudhatul Jannah harus memakai tasreh atau surat keterangan ya dari muassasah atau dari kantor lah kira-kira. Namun orang sini menyebut muassasah. Allah tabarakallah. Namun dengan adanya tasreh ini tidak bisa kemudian 2 jam bisa masuk ke dalam Raudhah. Masuk berdoa keluar, masuk berdoa keluar, masuk berdoa keluar. Tidak bisa kemudian begitu, karena memang dibatasi karena adanya tasreh dan dicek oleh polisi yang bertugas di Masjidil Nabawi. Baik, kita akan mencoba untuk masuk ke pelataran. Ini dia sahabat-sahabatku sekalian. Sahabat-sahabatku sekalian, ini yang kemudian menjadi sesuatu yang fenomenal juga sebetulnya. Ini disebut payung raksasa ini, payung otomatis yang bisa buka tutup. Cuman pagi ini belum terbuka kayaknya, masih dalam keadaan close. Sahabat-sahabat sekalian, yang istimewa lagi dari Masjidil Nabawi ini, sahabat-sahabatku sekalian, lihat, kalau datang ke Saudi Arabia, pasti view-nya bukan pegunungan, bukan taman-taman, bukan hutan balantara, tetapi memang gunung tandus. Di belakangnya agak tidak jelas sahabat-sahabatku sekalian, tapi ini yang agak jelas, lumayan. Jika kita mencoba untuk flashback ke belakang tentang histori atau sejarah perjuangan Nabi besar, Nabi agung, manusia agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh sahabat-sahabatnya memperjuangkan syiar Islam, menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, menghilangkan kejahiliahan. Subhanallah, luar biasa. Kalau hari ini banyak gedung-gedung di sekitar Masjid Nabawi, sahabat-sahabatku sekalian, ruangannya ber-AC, fasilitasnya luar biasa. Kalau dulu kita mengingat, kita flashback ke belakang tentang sejarah kenabian, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kamarnya tidak sebesar kamar hotel-hotel yang istimewa ini. Istimewanya lagi sahabat-sahabatku sekalian, nah ini dia yang kita tunggu-tunggu sahabat-sahabatku sekalian, payung yang lumayan fenomenal, yang membuat takjub mata sahabat-sahabat sekalian sudah mulai terbuka ini sedikit demi sedikit. Kita akan tunggu sampai kemudian payung istimewa ini akan terbuka. Kita sedikit memotong dulu tentang sejarah singkat tentang perjuangan Rasulullah SAW di kota yang suci ini, kota Madinatul Munawwarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Tabarakallah. Ini dia sahabat-sahabatku, lihat payung ini.
Baik, sambil lalu kita menunggu dan melihat, mata kita dinikmati oleh pembukaan payung tersebut, bicara tentang sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang agung, manusia yang maksum. Sahabat-sahabatku sekalian, kita ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya tinggal menikmati apa yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur. Kita hanya menikmati, saudara-saudaraku, bagaimana kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana kemudian perjuangan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana kalau kita mengingat sejarah perjuangan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan banyak sekali sahabat-sahabat yang berjuang untuk membesarkan, mensyiarkan Islam, tidak hanya di muka bumi Saudi Arabia, khususnya di kota Madinatul Munawwarah, tapi seluruh pelosok dunia, di atas bumi, di bawah langit dunia, sahabat-sahabatku sekalian. Kita hanya menikmati. Subhanallah, tabarakallah. Ini dia, kayaknya sudah selesai untuk ini. Luar biasa, subhanallah, tabarakallah. Dan salah satu para syuhada yang setia menemani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik suka maupun duka, baik tentang heroikisme, tentang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di manakah tempat syuhada tersebut dimakamkan? Dan itu yang disebut Baqi'. Nah, ini dia sahabat-sahabatku sekalian. Kita zoom. Nah, ini dia sahabat-sahabatku. Istimewa sekali, dan banyak sekali ternyata jemaah yang datang ke tempat tersebut di Baqi'. Entah sekedar menyapa, bertawassul di tempat-tempat syuhada. Bahkan ada ribuan, dalam sejarah disebutkan bahwa banyak ribuan syuhada yang dimakamkan di tempat ini. Bahkan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga dimakamkan di tempat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Subhanallah, tabarakallah. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang layak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman terkadang sahabat-sahabatku sekalian, hotel-hotel di sini memang lumayan tinggi dan tidak terlalu tinggi juga sebetulnya kalau dibandingkan dengan hotel-hotel di Asia Tenggara, di Asia dan di Eropa. Tapi terkadang ketika kita berada di kamar hotel yang luar biasa istimewa, bahkan bintang 5 di sini, ketika kita tidur di lantai 10 sampai 13, kayaknya kurang, agak-agak tidak enak sebetulnya. Bagaimana para pejuang-pejuang Islam yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di tempat ini, dan makamnya tidak terlalu istimewa sebetulnya sahabat-sahabatku kalau dilihat dari fisiknya. Beda dengan makam-makam di Indonesia yang sangat istimewa. Bahkan batu nisannya pun istimewa juga, ada yang juga dari marmer. Kalau di sini hanya sebatas batu kayaknya, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku sekalian. Baik, sahabat-sahabatku sekalian, sekilas tentang sejarah Masjid Nabawi dan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabat, dan terekam dari Hotel Golden Tulip, dekat memang dari pintu 338 ya. Terima kasih sahabat-sahabatku, semoga sahabat-sahabatku sekalian, sahabat-sahabati yang menonton video ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa suan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sahabat-sahabati. Subhal khair, subhan nur. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.